Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain ketiga informasi tadi, sejumlah informasi dan berita menarik lainnya akan kami hadirkan untuk mengisi rangkaian berita Kompas Merauke hari ini. Selama 30 menit ke depan, bersama saya Frankie Wohel, inilah Kompas TV Independen Terpercaya. Dalam kesempatan audiensi bersama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke, Romanus Kahol, para guru SMK Negeri 2 menyampaikan keluhan terkait penggunaan gedung sekolah mereka sebagai sekolah rakyat. Para guru menyampaikan bahwa mereka harus memindahkan ruang praktik jurusan ke gedung lain yang dinilai belum sesuai dengan standar pembelajaran. Kondisi ini dinilai mempengaruhi efektivitas proses belajar. Hal lain disampaikan oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Merauke, Rose Heli. Ia mengatakan pihaknya tidak keberatan dengan adanya sekolah rakyat di sekolahnya, malah bersyukur karena dengan hal ini ada perhatian lagi dari pemerintah untuk SMK Negeri 2. Rose juga menambahkan bahwa pemerintah daerah meminta untuk para guru dapat mengatur proses belajar mengajar dapat tetap berjalan, karena sekolah rakyat hanya berlaku 1 tahun di SMK Negeri 2 dan setelah itu pihaknya dapat menggunakan ruangan sekolah seperti semula. Aduh, kalau keberatan kita tidak keberatan. Nah, ini menyangkut kepala dinas dan program ini program pemerintah. Jadi dengan adanya sekolah rakyat ini kita atas nama SMK Negeri 2 bersyukur sekali ya karena ada perhatian dari pemerintah daerah. Jadi ayo kita ambil yang baiknya saja. Memang benar, makanya Pak Kadis jelaskan, dikondisikan. Jadi bagaimana kita Bapak Ibu Guru mengatur supaya proses belajar mengajar berjalan. Nah, karena ini kan hanya sementara juga ya. Ya, karena mereka cuma 1 tahun. Nanti setelah itu kita akan gunakan sepuas-puasnya mau pakai ruangan mana. Kathleen Romera, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Pasca insiden penyerangan oleh kelompok kriminal bersenjata di Kampung Ulakin, Distrik Kolfbraza, Kabupaten Asmat, Papua Selatan, kondisi keamanan dipastikan terkendali. Danrem 174 Anim Tiwaninggap Brigjen TNI Andi Setiawan mengatakan, saat ini sudah ada Satgas Damai Kartens yang turun ke Distrik Seradala dan Sagas dari Pamtas Kewilayahan yang berada di Korowai maupun Swator juga telah melakukan patroli di seputaran wilayah tersebut. Saat ini memang belum ada laporan terbaru yang mereka terima, namun sejauh ini seluruh kegiatan di Kabupaten Asmat sudah kondusif. Jika sebelumnya memang ada sejumlah petugas kesehatan yang sempat dievakuasi ke area Agats, tapi para nakes saat ini telah kembali ke Ulakin dan melakukan aktivitasnya kembali. Danrem menegaskan kondisi di Kampung Ulakin secara khusus sudah diamankan oleh aparat TNI dan tidak ada lagi aktivitas OPM di sana. Sudah ada Satgas dari Damai Karten, itu sudah turun ke Distrik Seradala, sudah turun dari Satgas Damai Karten, dan kita Satgas dari Pantas Kewilayahan yang berada di Korowai maupun di Swator, itu kan juga sudah melakukan kegiatan patroli yang ada di seputaran situ. Kalau untuk sampai saat ini yang Seradala memang belum ada laporan dari pos tempat kami, tapi sampai sejauh ini kegiatan yang di Asmat khususnya, karena kami bukan masuk wilayah saya yang di Yaukimo, sampai sejauh ini yang di Asmat sudah kondusif. Memang ada beberapa nakes yang sempat turun ke Agat, dan tapi sekarang hari ini kembali ke Ulakin, merupakan aktivitasnya kembali. Sebelumnya, KKB diduga melakukan penembakan terhadap warga sipil bernama Indra Guru Wardana. Penyerangan terjadi pada Minggu 21 September lalu. Dalam serangan itu, para pelaku tidak hanya menembak korban tetapi juga membakar rumah korban. Kathleen Romera, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Seorang narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Merauke berhasil kabur dari pengawasan tim kesehatan lapas saat menjalani pengobatan di RSUD Kabupaten Merauke pada Selasa 23 September lalu sekitar pukul 9 waktu Indonesia Timur. Narapidana bernama Eduardus Supusepa atau Nus merupakan narapidana kasus kepemilikan senjata ilegal dengan hukuman 8 bulan penjara dan sisa masa tahanan hanya tinggal 2 bulan lagi. Dewanto, Kepala Lapas Kelas 2B Merauke mengatakan saat kejadian ada 4 orang warga binaan dan salah satunya Eduardus melakukan pengobatan di RSUD Kabupaten Merauke yang dibawa oleh tim kesehatan lapas. Namun hanya 3 orang yang kembali ke dalam lapas. Diduga hal ini terjadi karena kelalaian oleh petugas dalam mengawasi terpidana sehingga dapat melarikan diri. Pihak Lapas Merauke saat ini telah berkoordinasi dengan Polres Merauke untuk melakukan pencarian dan melacak keberadaan narapidana tersebut. Pada tanggal 23 September
hari Selasa jam 9 itu telah dikeluarkan 4 orang warga binaan. Salah satunya itu Edwardus Supusepa. Kemudian pengobatannya di RSUD Kabupaten Merauke, yang membawa itu tim kesehatan dan perawatan. 3 orangnya sudah dibawa lagi ke lapas, kemudian 1 orang itu tidak kembali. Nah ini kemungkinan yang awalnya yang lalai ya, tidak waspada. Kami juga sudah melakukan koordinasi dengan pihak Polres untuk mencari informasi di mana keberadaan yang pelarian tersebut. Kathleen Romera, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Kamis siang, tim Ditreskrim Suspolda Maluku menggerebek sebuah ruko di kawasan Pasar Mardika, Ambon. Ruko yang menjual pakaian bekas ini diduga menyimpan 46 karung bahan kimia berbahaya jenis sianida. Polisi langsung mengamankan seluruh barang bukti dan membawanya ke markas Ditreskrim Suspolda Maluku. Sianida ini diduga akan dikirim ke tambang ilegal di Gunung Botak, Namlea, Pulau Buru. Penggerebekan berawal dari laporan warga yang mencurigai aktivitas tidak wajar di ruko. Saat ini, polisi sudah memeriksa sejumlah saksi guna mengungkap pemilik dari barang ilegal tersebut. Setelah dilakukan pengecekan terhadap barang tersebut, ditemukan adanya sianida sebanyak 46 karung, di mana di lantai 1 terdapat 10 karung dan lantai 2 terdapat 36 karung. Dari hasil penggerebekan tersebut, barang tersebut kemudian dibawa ke Ditreskrim Polda Maluku untuk melakukan proses penyelidikan lebih lanjut terkait dengan pemilik barang, dan terkait dengan langkah-langkah penyelidikan lanjut akan kita informasikan lagi. Karena sampai saat ini jajaran Dirkrimsus masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang berhasil dimintai keterangan. Yahya Lating, Kompas TV Ambon, Maluku. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Papua berhasil mengungkap kasus korupsi penyalahgunaan dana desa di Kabupaten Lani Jaya, Papua Pegunungan. Dari pengungkapan itu, polisi menetapkan 9 orang sebagai tersangka, diantaranya mantan pejabat Bupati Petrus Wakerkwa, 5 orang ASN pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Lani Jaya, dan 3 pimpinan Bank Papua Cabang Lani Jaya. Kapolda Papua, Irjen Pol Patrigi Renwarin menjelaskan, kasus korupsi dana desa ini terungkap setelah polisi menemukan adanya pemindah bukuan dana desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung tanpa sepengetahuan kepala kampung maupun bendahara kampung sebagai pemilik rekening. Akibat dari pemindah bukuan dana desa itu menyebabkan kerugian negara sebesar 168 miliar rupiah. Kapolda menyebut dana ratusan miliar ini rencananya akan diperuntukkan untuk masyarakat di 354 kampung se-Kabupaten Lani Jaya, Papua Pegunungan. Namun dananya digunakan oleh pejabat untuk kepentingan pribadi. Sebagai bagian dari proses hukum, penyidik juga menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar 14,6 miliar rupiah, 4 bidang tanah, dan 4 unit kendaraan. Kapolda menegaskan bahwa pihaknya tak mentolerir praktik korupsi yang merugikan masyarakat, sehingga akan menindak tegas para pelaku yang terlibat korupsi dana desa. Tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi dana yang bersumber dari APBD dan APBN tahun 2022 hingga 2024 di Kabupaten Lani Jaya, yang mana jumlah keseluruhan tersangka yang telah dilakukan penyidikan sebanyak 9 orang dengan jumlah dugaan kerugian negara sebesar 168 miliar 682 juta 675 ribu rupiah. Para tersangka kini dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan atau Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Vindi Rahmeni, Kompas TV Jayapura, Papua. Kelompok kriminal bersenjata kembali berulah dengan menyerang pendulang emas ilegal di Kampung Bingki, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan pada Senin siang.
Akibat penyerangan itu, 5 pendulang emas ilegal dilaporkan tewas dan hingga kini masih berada di lokasi kejadian. Untuk mengevakuasi kelima korban, tim gabungan Satgas Operasi Damai Kartens dan Polres Yahukimo dikerahkan untuk mengevakuasi kelima korban. Namun, upaya evakuasi ini terhambat karena tim gabungan ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata yang masih berada di lokasi tambang. Aparat gabungan pun melakukan tembakan balasan sehingga terlibat kontak tak kurang lebih 1 jam hingga kelompok kriminal bersenjata mundur ke hutan. Meski berhasil memukul mundur kelompok kriminal bersenjata, evakuasi belum dapat dilakukan karena cuaca di lokasi yang tidak mendukung. Rencananya, evakuasi terhadap para korban akan dilanjutkan pada Rabu pagi setelah situasi aman dan cuaca membaik. Kemarin kita sudah coba untuk datang ke TKP, tapi ada kontak tembak yang tidak memungkinkan kita untuk melanjutkan perjalanan. Hari ini kita sudah siap, tapi hujan sangat lebat di Yahukimo hari ini sampai tadi siang. Akhirnya diputuskan untuk tidak dilanjutkan atau tidak jadi hari ini untuk melakukan evakuasi seperti itu. Vindi Rakmeni, Kompas TV Jayapura, Papua. Upacara pengukuhan pengurus Provinsi Federal Aerosport Indonesia atau FASI Papua Selatan digelar pada Jumat pagi. Dalam acara ini, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Papua Selatan resmi melantik Kolonel Penerbang Beni Apriyanto sebagai Ketua Umum Pengprov FASI Papua Selatan. Dalam sambutannya, Ketua Umum KONI Papua Selatan Antonius Kasimirus Kaise menegaskan bahwa seluruh pengurus FASI diberikan sebuah tanggung jawab yang besar, mulai dari merekrut, membina, serta membimbing atlet-atlet agar mampu meraih prestasi. Antonius juga mengajak kerjasama dan membangun komunikasi yang baik kepada semua pihak, serta dapat bersama-sama mensosialisasikan FASI kepada masyarakat Papua Selatan yang menjadi salah satu cabang olahraga yang bisa melahirkan banyak prestasi. Bapak Ibu dikasih tanggung jawab untuk meraih prestasi, merekrut atlet, membina, membimbing, mengikuti kegiatan turnamen, dan meraih prestasi. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua, mari kita kerjasama, kita bangun komunikasi dengan semua pihak, kita mensosialisasikan FASI ini kepada masyarakat. Semoga FASI ini bisa menjadi salah satu cabang olahraga yang meraih prestasi. Pihaknya juga berharap FASI dapat menjadi wadah generasi muda untuk menyalurkan keterampilan di bidang olahraga dirgantara dan menargetkan pada Pekan Olahraga Nasional 2028 di NTT dan NTB, atlet Papua Selatan dari cabang olahraga aerosport mampu meraih juara. Kathleen Romera, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Seorang pria berinisial SK warga Kabupaten Seram bagian Barat Maluku kini resmi ditahan kepolisian setempat setelah terbukti melakukan pencabulan terhadap anak kandungnya sendiri. Korban yang saat ini duduk di kelas 2 SMK telah menjadi sasaran tindakan bejat sang ayah sejak masih berusia 13 tahun. Menurut keterangan Kapolres Seram Barat, tersangka SK melakukan persetubuhan sebanyak 1 kali dan pencabulan secara berulang kali terhadap korban. Ironisnya, setiap kali hendak melakukan aksinya, tersangka memberikan uang antara 5 hingga 20 ribu rupiah kepada korban, disertai ancaman agar tidak memberitahukan kepada siapapun. Kasus ini terbongkar setelah korban menceritakan kejadian ini kepada ibunya. Atas perbuatannya, ancaman hukuman penjara yang menanti SK minimal 5 hingga 15 tahun, serta denda paling banyak 300 juta rupiah. Saksi-saksi ada 3 yang sudah diperiksa dan semuanya memenuhi unsur sesuai dengan kebutuhan bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana. Barang bukti yaitu 1 buah baju, 1 buah celana, 1 buah celana dalam. Akibat dari perbuatan yang dilakukan tersangka pada kronologi di atas, tersangka dijerat dengan pasal 81 ayat 1 dan ayat 3 dan pasal 82 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Yahya Lating, Kompas TV Seram Barat, Maluku. Di ujung timur Indonesia, tepatnya di Merauke, sebuah inovasi kopi hadir sebagai ikon baru oleh-oleh khas daerah.
Kopi Kasuari namanya, kopi endemik yang lahir dari proses unik dan alami, langsung dari Taman Satwa yang menjadi rumah bagi burung kasuari. Inovasi kopi ini diprakarsai oleh seorang pecinta kopi, Aditya Pratama, bersama pemilik burung kasuari Fredericus Gepse. Kopi ini dihasilkan dari biji kopi yang telah melewati proses alami dalam pencernaan burung kasuari. Aditya meneliti dan melakukan observasi kurang lebih selama 3 bulan, serta memberi pakan buah kopi dari daerah Jagebob dan Muting yang merupakan penghasil kopi utama di Merauke. Hal ini diklaim sebagai sebuah inovasi pertama di dunia yang kini resmi diluncurkan langsung di Taman Satwa Yamai Atid, tempat kopi kasuari difermentasi oleh burung kasuari. Berbeda dengan kopi luwak, kopi kasuari menggunakan unggas pemakan buah-buahan yang menghasilkan cita rasa kopi khas dengan aroma yang sangat istimewa. Aditya menyebut proses produksi kopi kasuari cukup ketat, dimulai dari pengumpulan kotoran, pembersihan, sterilisasi, hingga penjemuran selama berminggu-minggu sebelum disangrai. Karena pertama, kasuari merupakan hewan endemik yang ada di Merauke. Lalu juga kopi yang digunakan untuk kopi fermentasi ini khas dari Merauke, yaitu dari daerah Jagebob dan juga Muting. Jadi saya dengan Pak Freddy sepakat untuk mengembangkan ini selama kurang lebih 3 bulan untuk meneliti mulai dari fermentasi hasil kopinya sampai ke perilaku kasuarinya setelah diberi makan kopi. Hasilnya kotoran kasuari berbentuk biji kopi itu kami bersihkan, lalu kami sterilisasi, kami jemur hingga beberapa minggu, hingga hasilnya kami sangrai dan kami sebut sebagai kopi kasuari khas dari Merauke. Karena produksi yang sangat terbatas demi menjaga kelestarian burung kasuari, kopi ini diharapkan menjadi wajah baru oleh-oleh khas dari ujung timur mengangkat nama Merauke ke panggung kopi dunia. Kathleen Romera, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Vihara Arya Dharma Jaya menjadi satu-satunya vihara yang berada di Kabupaten Merauke. Sudah 28 tahun berdiri, bangunan megah dengan arsitektur bergaya Tionghoa ini menjadi saksi perkembangan ajaran Buddha di ujung timur Indonesia. Didirikan oleh seorang dermawan selaku tokoh umat Buddha di Kabupaten Merauke, Vihara Arya Dharma Jaya sendiri memiliki arti ajaran suci Buddha Dharma sebagai tempat ibadah umat Buddha. Tercatat, hingga saat ini ada 189 umat yang beribadah di Vihara Arya Dharma Jaya. Lebih dari sekedar tempat ibadah, Vihara Arya Dharma Jaya ini menjadi pusat kegiatan umat Buddha di Merauke. Romo Eko Purwanto selaku tokoh agama Buddha menyampaikan, selain ibadah rutin setiap minggu, berbagai kegiatan keagamaan seperti perayaan Waisak, Hari Raya Asada, Katina, dan Maga Puja juga dilakukan di tempat ini. Romo Eko menambahkan, selain perayaan tersebut ada juga sembahyang untuk leluhur yang disebut pelimpahan jasa, berbuat baik dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan. Di dalam agama Buddha, ada 4 hari raya besar seperti Hari Raya Waisak, Hari Raya Asada, Hari Raya Katina, dan Hari Raya Maga Puja. Selain itu juga dari biara pun juga ada sembayangan untuk leluhur. Leluhur namanya pelimpahan jasa, berbuat baik melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Harapannya seluruh umat Buddha tetap menjalin kerukunan dan meningkatkan hubungan persaudaraan untuk mempererat rasa kesatuan. Mengingat di Indonesia yang beragam akan budaya dan agama, maka menghargai perbedaan adalah hal yang indah. Tim Liputan Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Pemerintah Provinsi Papua Selatan menyatakan komitmennya untuk mendukung kopi kasuari sebagai produk unggulan daerah. Kopi kasuari merupakan inovasi baru yang memanfaatkan fermentasi alami melalui pencernaan burung kasuari. Produk ini dinilai mampu meningkatkan perekonomian masyarakat dan menjadi daya tarik wisata baru bagi Merauke. Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo menyampaikan dalam sambutannya, hal ini merupakan satu kekayaan bagi setiap kita, dan kedepannya produk ini dapat dikenal secara luas, serta berkembang menjadi produk unggulan daerah baik di Kabupaten Merauke maupun Provinsi Papua Selatan. Ini merupakan satu kekayaan bagi kita. Mudah-mudahan produk ini dapat dikenal secara luas oleh masyarakat di Merauke maupun Papua Selatan, bahkan bisa dipromosi ke daerah lain dan akan terus berkembang menjadi produk unggulan daerah baik Kabupaten Merauke maupun Provinsi Papua Selatan.
Oleh karena itu, atas nama pemerintah dan masyarakat, kami sangat senang memberikan penghargaan dan apresiasi yang tinggi. Tidak mudah orang menemukan sesuatu hal yang baru. Dia butuh suatu kemampuan yang lebih dari orang lain. Dengan harga mencapai 4-5 juta per kilogram, kopi kasuari diproduksi secara terbatas untuk menjaga keeksklusivitas dan pelestarian kasuari. Pemerintah juga berkomitmen mendukung kegiatan seperti ini dan membantu pengembangan usaha kopi kasuari. Kathleen Romera, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas Merauke edisi hari ini. Saya Franky Wohel, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Saksikan terus Kompas TV, depan dan terpercaya. Sampai jumpa.